Selamat pagi, salam sehat, dan salam SMP. Anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur pembangun cerita pendek. Kelanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu mengenai nilai-nilai cerpen. Nah, untuk itu anak-anakku tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan salam SMP. Cerpen bab 4 kelanjutan dari materi sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa diharapkan dapat menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek secara mandiri, jujur, dan penuh semangat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pemahaman cerpen, mulai dari pengertian, ciri-ciri, dan jenis dari cerpen. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur-unsur pembangun cerpen ada dua. Yang pertama, unsur intrinsik, dan yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik maksudnya unsur-unsur yang ada di dalam cerpen tersebut. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar dari cerpen tersebut. Adapun unsur intrinsik cerpen, yang pertama tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita atau sering disebut ide yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua adalah alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Pola pengembangan cerita beragam. Pola-pola pengembangan cerita harus menarik dan mudah dipahami dan logis. Yang ketiga adalah latar. Latar atau disebut setting. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula yang imajinatif. Yang keempat adalah penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang di dalam cerita. Sudut pandang dalam cerpen terbagi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Jika dalam cerita tokoh utama menggunakan kata aku, saya, gue, gua, dan sebagainya, maka sudut pandang ini disebut dengan sudut pandang orang pertama. Jika terdapat nama tokoh lain atau nama orang menggunakan kata ganti orang ketiga, maka ini disebut sudut pandang orang ketiga. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang melalui cerita tersebut. Amanat sama dengan pesan. Nah, selanjutnya adalah unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen adalah yang pertama bahasa. Bagaimana pilihan kata, penggunaan bahasa yang digunakan di dalam cerpen tersebut. Yang kedua adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang biasanya itu ada kaitannya dengan unsur-unsur yang membangun hubungan dengan si penulis atau sering disebut dengan biografi pengarang. Nah, itu di luar
dari cerpen tersebut, sehingga dikatakan unsur ekstrinsik. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pertemuan kita kali ini. Untuk lebih memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik, silahkan kamu baca dan kamu kerjakan soal yang sudah ibu buat di kolom classroom. Selamat mengerjakan, salam sehat dan salam SFD.